Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wazkuru dan berzikirlah. Wazkuru dan berzikirlah kalian semua dengan menyebut Allah fi ayyamin ma'dudat, dalam beberapa hari yang berbilang. Faman ta'ajjala fi yaumaini, siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari tadi, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa pula baginya. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annakum, sesungguhnya kalian semua, ilaihi, kepadanya lah, tuhsyarun, akan dikumpulkan. Tuhsyarun, akan dikumpulkan. Wazkuru menunjukkan banyak, dari kata uzkur, zikirlah. 1 orang, kalau 2 orang uzkuro, kalau banyak berzikir uzkuru. Berarti wazkuru, dan ingatlah dan zikirlah kalian semuanya. Allah sebagai objek, kepada Allah zikir itu, menyebut itu. Fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan, hari-hari yang berbilang. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat yang terkenal sebagai mufassir, terkenalnya mufassir, pakar tafsirnya betul, Ibnu Abbas namanya. Ibnu Abbas. Abbas itu adalah paman Nabi. Abbas itu adalah paman Nabi. Ada anaknya namanya Ibnu Abbas, anak Abbas. Nah, Abbasnya paman. Berarti Ibnu Abbas siapa? Nah, sepupunya. Jadi yang dimaksud hari-hari berbilang ialah hari-hari tasyrik. Juga dikenal dan sudah diketahui, itu tanggalnya belasan. Kalau Yaumun Nahar, tanggal 10. Yaumun Nahar, tanggal 10. Kalau Yaumut Tasyrik atau Ayyamut Tasyrik, belasan. 11, 12, 13. Itu namanya Ayyamut Tasyrik. Jadi fi ayyamin ma'dudat, itu adalah kesepakatan para ahli tafsir, yang dimaksud hari-hari yang berbilang itu adalah hari tasyrik. Dan itu sudah diketahui. Kalau tanggal 10-nya Yaumun Nahar, hari hadyunya, menyembelihnya dan kurban.
Tapi ada hadis juga tanggal 11, 12, 13 itu juga adalah ayyamut tasyrik zabhun atau zibhun. Hari tasyrik itu bisa untuk menyembelih. Untuk menyembelih. Kemudian Ikrimah mengatakan makna dari wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Yang dimaksud dengan berzikir adalah bertakbir dalam hari-hari tasyrik sesudah sholat 5 waktu. Nah itu dalilnya. Kenapa? Ya, tanggal 11 selesai sholat takbir. Ya. Itu hari tasriknya tanggal 11. Subuh selesai sholat takbir. Zuhur selesai sholat takbir. Asar takbir. Di sana tidak disebutkan berapa kali takbirnya, itu tidak disebutkan. Ya. Kemudian maghrib dan Isya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai asar. Sampai asar. Maghrib tidak lagi, karena maghrib sudah tanggal 14. Maghrib kalau yang Masehi 00. Ya, jam 12. Kalau kita maghrib. Makanya sampai asar itu takbirnya. Itu yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'dudat. Zikir, salah satu zikir itu adalah Allahu Akbar dan juga kalimat-kalimat yang lain. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ali dari ayahnya, an jaddihi dari ayahnya, an abihi dari ayahnya, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Uqbah ibnu Amir menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan hari Arafah dan hari kurban serta hari-hari di mana hari tasyrik adalah hari raya kita pemeluk agama Islam. Ia adalah hari-hari makan dan minum. Jadi haram puasa tanggal 10 Zulhijjah, haram puasa hari tasyrik. Haram tanggal 11 tidak ada puasa. Tanggal 12 Zulhijjah tidak ada puasa. Tanggal 12, 13 tidak ada puasa. Kalau ingin puasa setelahnya. Karena itu adalah hari raya pemeluk agama Islam. Nah, dan itu adalah hari makan-makan. Disabui hari makan-makan, karajonya akhirnya makan. Kalau makan ini tidak disuruh pun makan. Nah, tapi kalau sholat alun tantu. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Nabisah Al-Huzali yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, hari untuk minum, dan juga berzikir kepada Allah. Dan makan minum saja zikir indah. Berarti jasmani rohani terpenuhi. Ya, jasmani rohani terpenuhi. Insya Allah. Tadi oleh imam dibacakan surah An-Nisa ya, Pak Imam ya. Kalau Pak Imam ini diberi ketenangan ya. Istirahat dulu. Itu tentang ayat-ayat tentang munafik. Kalau orang munafik, tanda orang munafik apa? Banyak menyabui selain Allah daripada Allah. Itu munafik. Jadi sedikit zikirnya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan orang munafik itu sedikit zikir kepada Allah, zikrullah. Tetapi banyaknya zikrul makhluk. Banyak menyebut makhluk Allah atau banyak menyebut selain Allah. Itu tanda orang munafik salah satunya. Salah satunya.
Jadi kalau tanda orang mukmin yang paripurna itu banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah. Mudah-mudahan lah. Kemudian ada hadis Jubair ibnu Mut'im, Arafatun kulluha mauqifun. Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Wa ayyamut tasyrik kulluha zabhun atau zibhun. Dan hari-hari tasyrik adalah hari kurban. Hari kurban. Arafah tempat wukuf. Tasyrik tempat kurban atau waktu kurban. Dan itu kesepakat. Sampai sekarang kita mengamalkan ini juga. Kemudian hadis dari Abdurrahman ibnu Ya'mur ad-Daili mengatakan wa ayyamu mina salasah. Hari-hari Mina itu ada 3 hari. Faman ta'ajjala fi yaumain fala isma alaih. Jadi siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Dan ingin menangguhkan artinya dia sampai tanggal 13 Zulhijjah juga tidak ada dosa baginya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hari tasyrik itu melontar. Kalau tanggal 11 melontar 3 jumroh. Tanggal 12 Zulhijjah melontar 3 jumroh. Ya, ula, usto, kubro atau akobah. Kalau melontarnya sampai tanggal 12 Zulhijjah itu namanya nafar awal. Namanya nafar awal. Kalau dalam hadis ini dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 203 disebutkan faman ta'ajjala fi yaumain. Nah, itu maksudnya. Berarti faman ta'ajjala fi yaumain itu adalah sampai tanggal 12 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah, kalau dalam ayat ini namanya waman ta'akhkhara. Nah, itu tanggal 13. Kalau sampai tanggal 12 Zulhijjah hari tasyrik juga itu namanya nafar awal. Kembali ke Mekah. Kalau melontarnya sampai tanggal 13 Zulhijjah dan kembalinya ke Mekah pada tanggal 13 Zulhijjah itu namanya nafar tsani. Kedua-duanya tidak dosa. Boleh. Nah, bagi orang yang sudah tingkat tinggi fisiknya, kemudian hatinya kuat, dia sampai tanggal 13. Ya. Itu bagi orang yang bertakwa. Bukan dalam arti yang tanggal 12 kemudian kembali ke Mekah itu tidak bertakwa. Tetap bertakwa. Buktinya apa? Dia melaksanakan ya manasik haji, ibadah haji. Bapak Ibu rahimakumullah, ada periwayatan dari Khalid ibnu Aslam dari Abu Hurairah, sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi. Hadisnya menyuruh Abdullah ibnu Huzaifah untuk berkeliling di Mina menyampaikan seruan. Janganlah kalian melakukan puasa pada hari-hari ini. Karena sesungguhnya hari-hari ini adalah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan silakan, minum silakan, zikir perbanyak. Itu pada hari tasyrik. Maka dilarang puasa. Puasa yang dilarang atau haram apa saja? Idul Fitri haram, dilarang. Pas Idul Adha dilarang. Pas hari tasyrik dilarang.
Berarti haram kalau puasa di sana. Ini mendengar atau bagaimana? Insya Allah ya, insya Allah. Telah menceritakan kepada kami Yakub, lanca di bacaan, dari Az-Zuhri yang menceritakan bahwa Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Huzaifah. Ini Huzaifah. Pada hari-hari tasyrik untuk menyerukan mengumumkan berikut. Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan minum, berzikir kepada Allah, kecuali bagi orang-orang yang diwajibkan puasa atas dirinya sebagai ganti dari berkurban. Paham? Paham? Dam, haji tamattu. Kalau tidak hadyu, tidak berkurban di sana, berarti gantinya apa? Puasa. Waktu haji, fil haji 3 hari. Nah, pas lah tiba di tanah air 7 hari. Itu namanya asaroh kamilah. 10 yang sempurna atau 10 yang sempurna. Jadi yang tidak dam haji tamattu mengarajokan umroh terlebih dahulu, kemudian siap itu haji, maka dia harus menyembelih kurban atau hadyu. Kalau tidak melaksanakan itu, maka di sana 3 hari, berarti hari tasyrik pun tak mengapa, karena dia wajib membayar dam. Tak mengapa. Tetapi kalau tidak, maka haram hukumnya. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Hakim ibnu Hakim, dari Mas'ud ibnu Hakim al-Zurqi, ya, dari ibunya yang menceritakan, sesungguhnya aku benar-benar melihat Ali yang sedang mengendari hewan bigol putih. Ya, hewan bigol putih. Rasulullah SAW lalu berhenti di perkemahan orang-orang Ansor. Seraya mengatakan seruan berikut, hai manusia, sesungguhnya hari-hari ini adalah bukan hari-hari puasa, melainkan makan, minum, berzikir kepada Allah. Bukan puasa hari ini. Jadi banyak periwayatannya. Kemudian yang dimaksud dengan fi ayamim ma'dudat, hari-hari yang berbilang adalah hari tasyrik selama 4 hari, dimulai dari hari raya kurbannya atau idul adhanya hingga 3 hari berikutnya. Sepakat. Kemudian potongan ayat faman ta'ajjala fi yaumin fala isma alaih wa man tahara fala isma alaih tadi sudah dijelaskan. Terakhir wazkurullah fi ayyamim ma'dudat dan wattaqullah wa'lamu annakum ilahi tuhsyarun. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa waktu untuk berkurban dimulai pada hari raya kurban sampai dengan akhir hari-hari tasyrik. Makanya heran juga ada orang yang tidak mau pada hari tasyrik itu berkurban, padahal misalnya mepet waktu. Ya, makanya kalau kondisi boleh pada hari tasyrik tanggal 11, boleh pada tanggal 12, boleh pada tanggal 13. Dalilnya kuat. Tapi kalau kemungkinannya dan memungkinkan pada tanggal 10-nya, itu idul adanya atau yaumun naharnya silahkan. Tak masalah. Itu tergantung kepada kemampuan kita. Kemudian mengenai waktu berzikir. Ulama ada yang mengatakan yang paling dikenal dan banyak diamalkan inilah dimulai dari sholat subuh hari Arafah sampai dengan sholat asar di akhir hari tasyrik jika dihubungkan dengan praktek haji. Kapan itu zikir ini, perintah zikir di sini? Kapan? Mulai dari subuh. Mulai dari subuh
Di hari Arafah berarti tanggal 9. Ya, subuh itu sudah banyak zikir. Kemudian pas hari Idul Adha-nya dan Yaumun Naharnya tanggal 10 Zulhijjahnya banyak juga zikir sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu perbedaan pendapat tak masalah karena zikir itu kapanpun diperintah. Saya punya buku ini, kalau bisa ada yang punya lagi ya. Nih, Misteri Zikir Akhir Zaman. Di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana umat-umat terdahulu yang diselamatkan oleh Allah SWT dari banjir bandang, galodo, gampo, kemudian juga adalah bencana-bencana yang lain. Maka dicantumkan di sini kisah-kisah, termasuk kaumnya Yunus yang terdapat di dalam surah Yunus ayat 98. Ya, bisa menyetop dan menghentikan bencana yang turun. Tidak jadi. Kenapa? Serentak semuanya berzikir, beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beristighfar. Nah, ini perlu dimiliki sebenarnya buku ini. Dan di sini mencantumkan faidah daripada berzikir. Ya. Kalau dalam hadis disebutkan kata Rasulullah, perbedaan orang yang hidup tapi tidak berzikir bagaikan mayat yang berjalan di muka bumi. Dia belum mati, belum meninggal, tapi tidak zikir-zikir, diibaratkan mayat itu. Jadi orang yang tidak berzikir itu mayat yang berjalan. Ada enggak kira-kira mayat yang berjalan? Apa? Zombie. Itu zombie itu. Mayat yang berjalan itu namanya orang hidup tapi tidak berzikir kepada Allah. Bahkan di sini saya sangat tertarik buku ini. Ya. Orang yang sakit jasmani rohani bisa sembuh dengan zikir, banyak zikir. Makanya di sini disebutkan faidah-faidah dari berzikir, sangat banyak sekali. Ya. Bahkan bisa mengusir setan. Jadi setan, iblis, jin dan sebagainya dan sejenisnya paling takut dengan zikir-zikir dari hamba-hamba Allah. Berarti kalau tidak berzikir bergelayutan, bergelantungan, ya di diri kita itu. Makanya kalau ingin terhindar dan terjauh, yang banyak jin, setan itu di mana? Kalau menurut hadis Rasulullah, di pasar. Di pasar. Coba bandingkan di pasar dengan di masjid. Mana di pasar banyak berzikir atau banyak menyebut selain Allah? Banyak menyebut selain Allah. Makanya wajar istilah Nabi itu, ya gudangnya setan itu, jin itu adalah di pasar. Kalau tidak hati-hati, makanya ada doa masuk pasar. Sedangkan ke masjid saja ada doanya, apalagi masuk pasar. Ibu lebar kali ke PK Pasar Padang Panjang. Le doa. Jadi harus banyak menyebut nama Allah ya, kalau ke pasar. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya. Nah, ini suruh bertakwa. Yang populer pengertian takwa apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Insya Allah sudah dikerjakan oleh kita. Kenapa harus bertakwa kepada Allah? Salah satu definisinya dalam melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah. Karena ilahi itu syarun. Semua kita akan dikumpulkan. Kita bayang enggak di situ? Di padang mahsyar, seluruh manusia yang ada di dunia ini dikumpulkan. Sepadang panjang dikumpulkan di Masjid Jami'ul Huda. Sadunya ndak ada tinggal.
Surang alai di rumah. Sadunya kamari. Tak temui Mas Haji. Mungkin tak kaji urang nan lewe. Wah, kok banyak warna manusia kok gitu. Itu baru Padang Panjang 2 kecamatan. Kalau di Padang Masar bukan 2 kecamatan lagi. Dunia berkumpul. Dan di sana macam-macam nasib orang. Ya, macam-macam termasuk masalah keringat. Disebutkan dalam hadis, ya, di sana ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai betisnya. Ada yang sampai rukbatai, sampai lututnya. Ada yang sampai hakwai, pinggangnya. Ada yang yuljimhu iljaman. Ada yang sampai dia tenggelam di peluhnya itu. Kenapa begitu? Biqadri a'malihim, tergantung amalannya. Itu belum surga neraka, bukan. Itu baru proses. Berproses. Sedangkan di kubur sudah ada nikmat kubur, azab kubur, nikmat kubur. Setelah kubur mana? Hari berbangkit. Dan akan nampak juga ketika dibangkitkan masing-masing kita akan nampak. Oh, siapa Agus, sia nan ade Syabudin. Nah, kan jelas nampak sia. Bah perangainya di atas dunia akan nampak itu hari berbangkit. Nah, waktu hari dibangkitkan itu adalah uryanan. Tidak berbusana. Tidak beralas kaki. Tidak dalam kondisi disunat. Apa-apa kan lah disunat. Nah, pas hari dibangkitkan tidak lagi. Karena ada khalqan jadida, penciptaan baru. Penciptaan baru. Nah, itu mulai lagi kehidupan. Mulai dibangkitkan. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Bah carito ya Rasulullah. Da babusana awak tuh malu awak, itulah kira-kira nan tabayang di Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah, waktu itu tidak sempat pandang memandang, itu tidak sempat. Kalau kita bayang tidak sempat mandang memandang, apa yang ada di hati kita? Mengerikan. Sedangkan di Padang Masar saja 50.000 tahun. Itu alun sampai surga neraka. Baru Padang Mahsyar saja. Di sini disebutkan wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya. Kepada Allah semuanya dikumpulkan tanpa terkecuali. Ya. Jadi di sana tidak ada ini tingkatan ini, tingkat ini, level tidak ada. Semuanya dikumpulkan. Ya. Ya dikumpulkan juga. Merek manusia dikumpulkan. Ya. Al-munafikun, orang-orang munafik dikumpulkan. Al-kafirun, orang-orang kafir yang non-muslim tadi dikumpulkan. Ya. Al-musyrikun dikumpulkan, al-fasikun orang fasik dikumpulkan, al-mu'minun orang-orang yang beriman dikumpulkan, al-muslimun dikumpulkan, al-muttaqun dikumpulkan. Apa gelar-gelar dalam Al-Quran kan banyak tuh. Al-muttaqun, al-muslimun, al-kafirun, al-munafiqun, semuanya dikumpulkan tanpa terkecuali, semuanya dikumpulkan. Nah, termasuk Firaun. Tapi di sana nanti ada liwa masing-masing. Ya, kalau kita insya Allah di depan kita yang mengangkat benderanya adalah Rasulullah SAW. Siapa di belakangnya pengikutnya? Jamaah Masjid Jami'ul Huda. Masuk di dalam belakang bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Alah tuh. Tidak usah lama-lama kalau ceramah ini.
Wa huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Terakhir surah Al-Mu'minun, dan dialah yang menciptakan serta membangkitkan kalian di muka bumi ini, dan kepadanya lah kalian akan dihimpunkan, akan dikumpulkan. Selamat berkumpul di akhirat. Mudah-mudahan husnul khotimah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaan. Kita semuanya adalah orang-orang yang dimudahkan jalan ke surga, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah.